Tapi lu Gak tahu nih, tanaman gua kering sama ya gara-gara gak disiram juga, makanya kepanasan juga makanya. Aduh, nggak tahu. lah, itu kan tanaman kesayangan lu. Kenapa kagak disiram? Nggak tahu nih, gua sih kerja kali. Mana jarang balik ke rumah lagi kalau pagi-paginya. Duh, butuh yang bisa monitoring, cuman gak ada siapa-siapa juga di rumah. Oh, itu mah gampang. Lu harusnya pakai ini nih. Smart Grow, aplikasi yang hadir untuk membantu keberlangsungan tanaman kalian. Itu cara kerjanya. Iya, perkenalkan Smart Grow, sistem monitoring tanaman cerdas yang membantu Anda merawat tanaman dengan lebih mudah dan juga efisien. Smart Grow dilengkapi dengan sensor kelembapan tanah dan juga sensor cahaya yang terhubung dengan microcontroller ESP32. Sistem ini dirancang untuk memantau kondisi tanaman Anda secara real time. Sensor-sensor tadi akan mengirimkan input data seperti tingkat kelembapan tanah dan juga intensitas cahaya yang nantinya akan diolah dan juga diprediksi apakah tanaman Anda dalam kondisi yang baik atau tidak. Setelah itu, hasil prediksi akan ditampilkan secara real time pada website kami dengan bentuk persentase untuk kelembapan dan skala 0 hingga 1200 untuk intensitas cahayanya. Informasi ini membantu Anda mengetahui apa yang dibutuhkan tanaman Anda, kapanpun, dan juga dimanapun Anda berada. Untuk penjelasan model yang digunakan untuk prediksi, kami menggunakan model dan mengambil dataset, terutama dataset yang berhubungan dengan tanaman kami, yaitu Sansevieria atau lebih tepatnya disebut dengan lidah mertua dan sejenisnya seperti itu. Untuk datasetnya kami mengambil sekiranya ada berbagai kolom, diantaranya yang paling penting untuk pertumbuhan tanamannya yaitu soil moisture, ambient temperature untuk soilnya, humidity, light intensity, soil pH, nitrogen level, phosphorus level, potassium level, chlorophyll content, electrochemical signal, dan plant health status. Oke, untuk ininya kami mengurus untuk namanya mengfilter dulu, membersihkan dulu. Kita mengecek dulu awalnya apakah sudah bersih atau tidak, dan juga apakah tabel-tabel ataupun kolom-kolomnya itu dibutuhkan semua atau tidak, sehingga kita membuang beberapa tabel yang tidak dibutuhkan. Setelahnya kita bersih lebih ke penggantian nama untuk kolomnya sehingga lebih gampang diucapkan gitu. Seperti soil moisture yang diganti jadi humidity, dan selainnya itu seperti light intensity yang diganti ke light. Yang nantinya kita gunakan light dan juga humidity tersebut menjadi suatu model. Akan tapi untuk model tersebut kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu karena untuk status kesehatannya belum tersedia. Kita mengklasifikasikan status kesehatan dengan fungsi if else di sini. Karena apa? Karena di sini kita untuk mendapatkan hasil yang cukup baik dan juga untuk hasil yang benar-benar akurat dengan pertumbuhan tanaman tersebut. Karena jikalau di commit atau dan lain-lain kita mendapatkan hasil yang kurang bagus. Oke, selanjutnya di kesehatan ini kami menggunakan dua kolom, yaitu light dan juga humidity, yang digunakan sebagai perbandingan. Dan setelah digunakan sebagai perbandingan, maka akan terbentuklah suatu kolom baru, yaitu kolom kesehatan. Dan kolom kesehatannya akan dimasukkan pada data yang di atas dataset tersebut. Oke, di sini setelahnya kita menampilkan dulu untuk hasilnya, hasil pemetaannya sudah cukup baik atau tidak. Di sini kita memetakan dulu hasilnya cukup baik atau tidak. Ternyata di sini cukup baik ya, hasilnya cukup linear dari 0 sampai 100 di sini. Dan selanjutnya karena sudah bagus ya untuk pemetaan atau clusteringnya, kita lanjut ke pembuatan model prediksi. Di pembuatan model prediksi kita pecah dulu menjadi dua, ini sebagai atribut dan juga target. Sehingga kita langsung menggunakan fungsi random forest classifier. Lalu setelahnya kita train si modelnya tersebut agar mendapatkan hasil yang benar-benar kita inginkan. Di sini kami menggunakan transkripnya sekitar 0,2 atau sekitar 20% data tes dan 80% data lainnya gitu.
dan di sini dapat terhasilkan bahwasanya untuk akurasinya itu sekitar 0,99. Ini adalah akurasi total, bukan akurasi satu-satu. Kalau akurasi satu-satu bisa dijelaskan di tabel sini gitu. Ada yang 96, 0,75 dan lain-lain. Dan di sini juga disediakan korelasi humidity kepada kesehatan dan naik ke kesehatan. Di sini juga menunjukkan bahwasanya dia tuh menunjukkan positif dan di angka sekitar 0,3 ke atas, dimana itu diklasifikasikan sebagai baik gitu ya, untuk dijadikan suatu atribut, dan juga menjadi alasan kenapa kita punya atribut ini gitu. Oke, selanjutnya kita masukkan kepada ngetes dulu kepada satu CSV yang baru, dan ternyata hasilnya udah bagus, udah benar-benar terhubung si modelnya. Selanjutnya kita import Pickle. Untuk apa? Nanti di Pickle ini akan dijadikan di download menjadi suatu file yang bernama Pickle, dimana isinya itu adalah model, dan di file Pickle ini bisa dijadikan atau disambungkan kepada berbagai platform juga gitu. Di sini kita menyambungkannya ke platform HTML kita di websitenya gitu, sehingga nanti bisa diproses untuk prediksinya seperti apa, baik, buruk, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian dari pembuatan model di sini. Saya akan menjelaskan kode backend dari sistem yang kami pakai. Jadi kami memakai untuk backend tersebut dan juga reflex, yang dimana berfungsi untuk menangkap hasil penghitungan dari sensor ESP32 dalam bentuk JSON dan akan ditampilkan ke dalam sebuah web. Yang pertama, di sini terdapat sebuah kode yang berfungsi untuk meload model machine learning yang sudah kelompok kami buat dan akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel model. Lalu di sini ada sebuah kode yang dimana kode ini mendefinisikan sensor data sebagai variabel yang berisi humidity dan light yang nilainya unknown. Lalu ada fungsi index yang dimana saat flex itu sendiri dijalankan, dia akan merender home.html tersebut, lalu menampilkan data dengan isian sensor data yang sudah didefinisikan di awal tadi, dimana nilainya masih kosong. Lalu fungsi kedua yaitu fungsi selanjutnya yaitu ada fungsi sensor data, yang dimana fungsi sensor data ini menangkap data yang dikirim oleh ESP32. Data tersebut di sini ada sebuah kode yang dimana kode tersebut merequest atau meminta atau mengambil data dari JSON dan dimasukkan ke dalam sebuah variabel data. Nah, selanjutnya data tersebut akan dicek apakah diterima atau tidak oleh si flex tersebut. Jika tidak, maka dia akan menghasilkan error dan status 400. Lalu jika data tersebut diterima, maka nilai dari humidity dan light yang ada di JSON tersebut akan diambil dan dimasukkan ke dalam variabel humidity dan light yang baru. Lalu terdapat pengecekan yang dimana jika nilai humidity dan light-nya itu atau light-nya itu tidak ada, maka akan muncul tulisan error dengan status 400. Lalu terdapat pengecekan juga jika nilai humidity dan light-nya itu tidak integer, maka mendapatkan status error 400. Lalu selanjutnya terdapat kode yang dimana humidity dan light tadi dimasukkan ke dalam variabel sensor data yang sudah diinisiasi sebelumnya dengan nilai non, dan dimasukkan sebuah nilai baru yaitu nilai dari humidity dan light. Lalu terdapat pesan data tersebut telah diterima dengan menampilkan value yang ada di dalam variabel sensor data tersebut. Lalu terdapat status berhasil dengan 200. Selanjutnya yaitu ada fungsi getLast sensor data dan sensor value, yang dimana di sini dia akan terus mengecek value dari kelas sensor data tersebut. Akan terjadi pengecekan terus dari value yang ada di sensor data. Lalu ada fungsi predik, yang dimana fungsi predik ini berfungsi untuk memprediksi data yang telah dikirim tadi, diprediksi dengan model machine learning dan ditampilkan ke HTML. Pertama, terdapat pengecekan terlebih dahulu dari isi dari sensor data, apakah value-nya itu lengkap atau tidak. Jika tidak lengkap, akan menghasilkan error dengan status 400. Jika data yang dicek itu lengkap, maka akan lanjut ke iteration selanjutnya, yang dimana sensor data dari humidity dan light itu akan dimasukkan ke dalam variabel humidity dan light. Lalu pada iterasi selanjutnya yaitu membuat sebuah data frame atau kolom dengan humidity dan light sebagai nama kolom, lalu dimasukkan ke dalam variabel input data. Lalu variabel input data tadi yang berisi kolom humidity dan light akan
nanti dengan model akan diprediksi dengan model yang sudah dibuat tadi dan sudah dibuat tadi, lalu dimasukkan ke dalam variable prediction label. Setelah itu akan muncul status bahwa prediksinya berhasil dengan menampilkan hasil dari prediksinya dan akan menghasilkan pesan dengan status 200. Nah, jika prediksinya tidak berhasil, maka dia akan menghasilkan error lalu dengan pesan error tersebut statusnya 500. Nah, gitu aplikasinya. Udah ngerti kan? Oh bagus tuh. Gue nanti bakal pakai aplikasi itu dah untuk monitoring tanaman gua biar gak mati-mati lagi gitu.